Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jezi Matul Siti Khoiria dari 05 SAKP 003 ingin membahas materi pertemuan 12 yang berjudul Sistem Reward dan Punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dengan bisnis. Nah, biar nggak terlalu lama, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, ada pembahasan teoritis dalam sistem reward dan punishment. Yang pertama, yang A, ada sistem pengukuran kinerja. Dalam Mardiansmo tahun 2009-121, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Nah, kegunaan pengukuran kinerja ini yaitu berguna untuk membantu sistem pemerintah, karena dengan adanya pengukuran kinerja bisa membantu pemerintah berfokus akan tujuan dan sasaran program unit kinerja, pengalokasikan sumber daya, membuat keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memberikan komunikasi kelembagaannya. Adapun tujuan dari sistem pengukuran kinerja yaitu yang pertama ada menggunakan rencana dengan baik. Yang kedua, menyamakan pengukuran kinerja secara finansial. Yang ketiga, ada membantu untuk mengetahui pentingnya manajer level menengah serta bawah dan tekad untuk mencapai goal kongruensi. Yang keempat, ada sebagai alat ukur mencapai kepuasan setiap individu serta kolektif yang rasional. Mardiansmo tahun 2009-122 mengatakan bahwa dapat diketahui manfaatnya pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. Yang kedua, memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerjanya, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerjanya. Yang keempat, memberikan reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang telah disepakati. Yang kelima, alat komunikasi antara bawahan dan pemimpin dalam rangka memperbaiki kinerja organisasinya. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu dalam proses kegiatan instansi pemerintah. Yang terakhir, dilakukan secara objektif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya bagian B ada reward dan punishment. Menurut Anthony dan Govindarajan tahun 2007, 513, reward yang disebut positive incentive adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Reward ini dapat berupa pembayaran dalam bentuk moneter, non-moneter, dan psikologi yang diberikan oleh organisasi untuk karyawannya, di mana hanya akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan tersebut dengan menjadi anggota dari organisasi tersebut. Sejumlah hasil penelitian lebih cenderung mendukung reward. Dengan alasannya, individual lebih termotivasi dengan kemungkinan menghasilkan reward daripada ketakutan punishment-nya. Selanjutnya ada punishment yang dapat disebut negatif intensif. Ialah perilaku yang dapat menurunkan kepuasan dari kebutuhan setiap individu. Punishment adalah sebuah resiko yang diberikan perusahaan kepada pegawainya
agar mencapai tujuan perusahaan dengan cara membentuk perilaku tertentu. Yang C, ada teori pengharapan menurut Gudono tahun 2009-61. Terdiri dari 3 faktor dalam motivasi adalah harapan mengenai hubungan antara usaha effort dan kinerja performance. Penambahan usaha akan meningkatkan kinerja usaha ekspektansi. Yang kedua, persepsi. Hubungan antara kinerja dan hasil outcome dan kinerja yang baik akan memunculkan hadiah atau outcome atau reward, unsur instrumentality. Yang ketiga, ada nilai daya tarik hadiah atau outcome atau reward tersebut bagi seseorang unsur valence. Yang D, ada teori penguatan Gudono tahun 2009-66. Menurut teori penguatan, pembentukan perilaku terbentuk karena kegiatan yang diatur sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Gudono tahun 2009, 66-67 mempunyai 4 macam konsekuensi kegiatannya, yaitu yang pertama ada positive reinforcement, yaitu tindakan yang melakukan dengan diharapkan menimbulkan konsekuensi yang menyenangkan. Misalnya, gaji akan langsung naik apabila seorang karyawan dalam beberapa kali tiba di tempat kerja pada tepat waktu. Yang kedua ada negative reinforcement, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan hal yang sifatnya tidak nyaman untuk pelaku. Contohnya, seseorang pegawai dipindahkan ke tempat yang kurang disukai, namun ketika kerjanya telah menunjukkan hasil kinerja yang baik, maka dipindahkan kembali ke posisi semula. Yang ketiga ada hukuman, punishment, yaitu cara yang dilakukan untuk mengurangi perilaku tertentu yang dilakukan dengan cara memberikan konsekuensi hukuman kepada pelaku. Misalnya, pekerjaan tambahan diberikan kepada seseorang karyawan apabila 3 kali terlambat datang bekerja. Yang keempat ada extension, yaitu cara yang dilakukan untuk menghilangkan atau melemahkan perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat dilakukan dengan cara mengabaikan perbuatan pelaku sehingga pelaku tidak akan mengulangi kembali. Contohnya, apabila ada seseorang pegawai yang terlalu sering menelpon atasannya untuk menanyakan perihal pekerjaannya, pada suatu ketika teleponan tidak diangkat, maka karyawan tersebut harus menangani sendiri masalah tersebut dan tidak lagi menelpon ke atasannya. Yang E, ada teori keagenan. Menurut Anthony dan Govindaraan tahun 2007-530, konsep keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Namun, prinsipal dan agen mempunyai perbedaan kepentingan, preferensi, dan tujuannya. Dalam perusahaan atau organisasi sektor publik, pemegangan saham dan atasan bertindak sebagai prinsipal, dan Chief Executive Office atau CEO dan bawahan sebagai agen mereka. Nah, bagian 2 ada konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment pada sektor publik. Dalam memberikan reward dan punishment merupakan cara kompensasi serta insentif yang baik untuk mendorong agen agar dapat bekerja dengan hasil yang terbaik prinsipalnya. Model dilema, agen menunjukkan alur pikir masalah keagenan. Menurut Gudono 2007-183, yaitu bagian A ada agen merupakan rasional. B. Pemberian motivasi yang dilakukan oleh prinsipal kepada agen agar agen berusaha secara penuh
Pemotivasian dilakukan dengan memberikan reward kepada agen. Maka agen akan berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan reward yang besar. Yang C, ada besarnya reward yang diterima agen tergantung dari banyaknya usaha atau effort yang dikeluarkan oleh agen. Yang D, ada agen mempunyai target tertentu dan hanya mau bekerja apabila jumlah reward yang diterima minimal dan target tersebut. Target tersebut adalah jumlah minimum dari reward yang ingin agen dapat dari prinsipalnya. Adapun metode pengukuran kinerja antara perusahaan sektor publik dengan bisnis berbeda, hingga menyebabkan variasi dalam indikator-indikator kerja yang digunakan dalam evaluasi pekerjaannya. Hal-hal yang membedakan antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor bisnis yaitu ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik yaitu tindakan bertujuan untuk mendapatkannya keuntungan atau laba. Kinerja organisasi sektor publik tidak hanya dinilai berdasarkan resiko keuangannya, karena pada organisasi ini tidak ada net profit dan tidak bermotivasi laba. Sedangkan pada organisasi bisnis, manajemennya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dapat dinilai berdasarkan rasio yang berhasil dari laporan keuangannya. Yang B, ada output yang dihasilkan pada organisasi. Pada organisasi sektor publik, output dan dihasilkan pada organisasi merupakan barang tidak berwujud atau bukan berupa barang, akan tetapi berupa pelayanan pada sektor publik bersifat kualitatif, intangible, dan indirect sehingga disulit diukur. Sedangkan pada organisasi sektor bisnis, sebagian besar output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut adalah sebagai besar outputnya. Yang dihasilkan oleh organisasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan manufaktur, contohnya kayak tekstil, bahan kimia, makan, dan otomotif. Yang terakhir, yang C, ada perbedaan antara hasil, input, serta output. Pada konsep akuntansi, pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pertanggungjawabannya atau responsibility center. Yang D, ada operasi berdasarkan operasi pasar. Pada organisasi sektor publik tidak bekerja berdasarkan pasar persaingan sempurna, maka semua output yang dihasilkan berada di pasar secara bersaing. Karena hal ini tidak adanya perbandingan antara independen dalam pengukuran kinerjanya, sehingga diperlukannya instrumen pengganti dalam operasi pasar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan organisasi sektor bisnis yang memiliki perbandingan independen. Yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan pada organisasi sektor bisnis tidak seluas organisasi sektor publik, karena pada sektor publik kepuasan yang diperhatikan adalah kepuasan masyarakatnya. Selanjutnya adalah mengenai adanya perbedaan indikator kerja. Adanya perbedaan sistem pengukuran indikator kinerja dengan organisasi sektor publik serta privat menimbulkan adanya perbedaan karakteristiknya. Sistem pengukuran indikator pada kinerja di antaranya kedua organisasi ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja serta anggarannya yang telah digunakan sebagai alat pengendali serta tolak ukur kinerjanya. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja ada dua, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Informasi finansial yaitu digunakan untuk penilaian kinerja finansial dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dari pendapat, pengeluaran, dan pembiayaannya. Sesudah menganalisis varians, dilanjutkan dengan mencari penyebab terjadinya varians ini. Contohnya kayak apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Namun dalam menganalisis varians adanya keterbatasan yaitu kesulitannya untuk menetapkan batasan besarnya variansnya.
Informasi non-finansial dapat menambahkan keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Menurut Hansen dan Mowen, tahun 2009, 372, 373, 378, dan 379 indikator dan tujuan kinerja yang dipergunakan pada sektor bisnis, yaitu yang pertama, A. Perspektif keuangan. Tujuan kinerja seperti pertumbuhan, pertambahan, pendapatan, penurunan biaya, dan penggunaan aset. Demikian pula dengan penurunan biaya dan penggunaan aset yang mempunyai indikator kerja terukuran indikator kinerjanya. Yang B ada perspektif pelanggan. Tujuan seperti peningkatan pangsa pasar, peningkatan retensi pelanggan, peningkatan akuisisi pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan profitabilitas pelanggan. Yang C ada perspektif proses bisnis internal, seperti meningkatkan jumlah produk, peningkatan produk yang dimiliki, penurunan waktu, pengembangan produk baru, peningkatan kualitas proses, peningkatan efisiensi, penurunan waktu proses, peningkatan efisiensi pelayan, dan penurunan waktu pelayanannya. Yang terakhir, D. Efektif inovasi dan pembelajarannya. Memiliki indikator kinerja untuk meningkatkan kualitas pegawainya, meningkatkan motivasi, serta meningkatkan kemampuan sistem informasi. Yang ketiga, ada perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis. Menurut Dixon tahun 2002, berdasarkan sifat alirannya informasi yang asimetrik antara pihak yang ada serta berpengaruh ke skema kompensasi optimal, prinsip serta agen, menghasilkan 3 konsep, namun hal ini bisa memunculkan masalah ketiga konsep tersebut, yaitu yang A ada moral hazard, yaitu kegiatan yang dilakukan agen untuk mempengaruhi pemberian imbalan milik prinsipal. Walaupun tindakan ini tidak dapat diobservasi langsung secara acak lainnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat diobservasi langsung di prinsipalnya. Yang B ada adverse selection, yaitu ketika agen mengetahui informasi yang privat pada saat kontrak dengan prinsipal, di mana kontrak itu memberikan reward yang menarik untuk agennya. Yang terakhir ada C. A. Costly Outcome Verification Scheme, yaitu hasil audit yang telah dikerjakan prinsipal untuk mengkonfirmasi outcome dari agennya. Nah, menurut Dixit tahun 2002, moral hazard adalah pemikiran yang paling banyak digunakan dalam pemikiran insentif sektor publik dan meluas ke konteks multi-task, multi-periodik, dan multi-prinsipal. Hal tersebut mungkin tidak terjadi pada agen di sektor publik. Variasi-variasi ini terjadi karena adanya beberapa perbedaan antara agen sektor publik dengan agen sektor bisnis. Hal ini karena adanya fitur spesial milik agen sektor publik. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.